Tubuh kita tidak hanya membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak untuk bisa berfungsi secara optimal. Asupan mineral yang memadai juga sangat penting untuk menjaga fungsi tulang, otot, jantung, dan otak kita. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang mineral makro. Nah, untuk video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai mineral mikro. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg sehari, yang mempunyai peranan esensial untuk kehidupan, kesehatan, dan reproduksi. Mineral mikro yang benar-benar diperlukan oleh tubuh yaitu yang pertama, zat besi, berfungsi untuk membentuk hemoglobin dan mioglobin. Zat besi dalam tubuh terdapat dalam bentuk feri yaitu bentuk inaktif dan fero yaitu bentuk aktif. Sumber zat besi paling bagus dari pangan hewani. Pangan nabati juga merupakan sumber zat besi. Akan tetapi, banyak zat-zat yang menghambat penyerapan, yaitu tanin, oksalat, dan fitat. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan denyut jantung yang meningkat, sakit kepala, serta diare. Kedua, seng, berfungsi dalam metabolisme, pembentukan enzim, serta penyembuhan luka, terkandung dalam daging, hati, kerang, telur, serealia tumbuk, dan kacang-kacangan. Kekurangan seng dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, gangguan fungsi pencernaan, diare, serta mengganggu sistem saraf pusat dan fungsi otak. Kelebihan seng dapat menyebabkan terganggunya metabolisme kolesterol serta menurunkan penyerapan tembaga. Yang ketiga, iodium, berfungsi untuk mengatur hormon, pertumbuhan, dan pembangun serta proses metabolisme tubuh. Terdapat dalam pangan hasil laut, garam dapur beriodium pun juga dapat mencukupi kebutuhan mineral ini. Kekurangan iodium dapat mengakibatkan penyakit gondok, cacat mental, dan kreatinisme pada anak, serta miksedema. Keempat, selenium, berfungsi sebagai antioksidan dengan cara bekerja sama dengan vitamin E. Terkandung dalam makanan laut, hati, daging, dan unggas. Kacang, biji, dan serealia bergantung pada tanah tempat tumbuhnya. Kekurangan selenium dapat mengakibatkan penyakit Guillain-Barré, penyakit yang menimbulkan gangguan sendi dan tulang. Kelima, mangan, berfungsi untuk pembentukan tulang rangka dan jaringan pengikat, serta membantu metabolisme. Terkandung dalam pangan nabati. Keracunan mangan menunjukkan gejala kelainan otak disertai penampilan dan tingkah laku abnormal yang menyerupai penyakit Parkinson. Keenam, fluor, berfungsi untuk mencegah kerusakan gigi dan menjaga stabilitas tulang. Air minum merupakan salah satu sumber fluor. Fluor pada pangan nabati bergantung dari kadar fluor pada air yang diserap. Kekurangan fluor dapat mengakibatkan kerusakan gigi dan tulang keropos pada orang tua. Kelebihan fluor dapat menyebabkan keracunan. Ketujuh, tembaga, berfungsi sebagai bagian dari enzim, berperan dalam pembentukan enzim melanin, serta berperan dalam pencegahan anemia dengan cara membantu penyerapan zat besi, merangsang sintesis hemoglobin, dan melepas besi dari ferritin di dalam hati. Terkandung dalam tiram, kerang, hati, unggas, biji-bijian, serealia, serta coklat. Kekurangan tembaga jarang terjadi, namun
bisa terjadi pada bayi prematur atau bayi yang mendapat susu formula dengan komposisi gizi tidak sesuai. Kelebihan tembaga akan menumpuk di hati yang dapat mengakibatkan nekrosis hati atau sirosis hati. Kedelapan, krom. Berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Sumber pangan terbaik adalah pangan nabati. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan toleransi terhadap glukosa ke dalam sel. Kelebihan krom karena makanan belum pernah ditemukan. Kesembilan, molibden. Berfungsi sebagai kofaktor berbagai enzim, sumber pangan utama dari susu, hati, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Kekurangan karena makanan belum pernah terjadi. Kelebihan molibden dihubungkan dengan sindrom mirip penyakit gout, serta dapat menghambat penyerapan tembaga sehingga tembaga dapat hilang melalui urin. Kesepuluh, kobalt. Merupakan komponen B12, kobalt dapat diperoleh dari bahan pangan hewani. Sekarang, kamu sudah mengetahui tentang mineral mikro. Kamu dapat mengetahui kebutuhan mineral mikro dalam sehari pada tabel angka kecukupan gizi. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Parvitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.